Assalamualaikum teman-teman. Keberangkatan saya ke Jakarta malam ini alhamdulillah ya bisa bareng dengan BCB sampai ke Tanjung Priok. Nah, di depan rumah ini jam-jam keberangkatan dari Jakarta, dari Jawa ke Jakarta, Jawa Tengah ke Jakarta. Barusan Gapuraning Rahayu berhenti mengajak saya untuk naik, tapi saya melambaikan tangan mengatakan tidak, karena saya sudah janji mau ke arah Tanjung Priok. Doa ibu juga begitu menawarkan kepada saya untuk berangkat bareng, bahkan sampai berhenti. Mungkin lain kali dipersiapkan kertas bertulisan Priok itu ya, biar teman-teman tidak berhenti dan mengajak saya, karena akan membuang waktu mereka dan bikin capek. Dan ini ada Kang Dul Slut BP02. Karena saya mau ke Priok, saya menitipkan sebotol kopi kepada beliau sebagai teman perjalanan. Malam Kamis kemarin saya sudah bareng Kang Duls ya. Nanti malam berikutnya moga-moga bisa. Dan yang kedua di belakangnya malah ikut-ikutan berhenti, itu jurusan Kalideres Aquila ya, kan? Kemarin ketemu juga waktu malam Kamis dan penumpangnya full. Nah, ini yang saya tunggu, 344 BCB single fighter Pak Hadis dan Pak Kondektur. Dan seperti biasa saya langsung di hot seat kursi nomor 1 kegiatan selama perjalanan. Memasuki Pahojan dan sekitarnya sempat dibuat kaget, karena ternyata di area situ hujan deras ya. Kok di tempat saya yang jaraknya cuma 2 km sama sekali nggak hujan ya kan. Dan saya di Ciopat yang barusan berangkat adalah 3E243 dengan driver Pak Uus tujuan Yogyakarta. Ini kontrol Ciopat ya. Sambil menunggu kontrol kita lihat-lihat yang ada di jalan. Ada Aldebaran, Kalideres, dan kita langsung berangkat kembali menuju ke arah Ciamis. Memasuki area Banjar, terdapat truk di depan yang akan mencoba Pak R disalip ya. Nah, berhasil disalip, tinggal yang depan ini yang kelihatannya lambat, tapi pas kita mau menyalip di depan ada kendaraan yang lain, jadi sedikit menunggu kesempatan. Nah, ada kesempatan kita langsung nyalip. Nah, di memasuki area pertigaan terminal, kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa ya. Ada 3 mobil off-road frame tubular dengan 1 orang jongkok di atas mesin ya. Apa nggak capek?
bikin rangka sendiri, Pak? Pasti. Iya, tubular rangkanya itu. Itu cuma modal mesin 1.500. Oh itu? Iya, teman saya hobinya gini, Pak. 1.500 cc. Tapi yang mahal kaki-kakinya itu. Pasti ya. Tinggi-tinggi, oh ditutup ya. Ya. Ternyata jalan menuju ke Terminal Banjar ditutup. Kalau mau masuk Terminal Banjar harus melalui kawasan alun-alun. Ditutupnya ini karena adanya banjir yang menjebolkan bendungan di atasnya dan menghanyutkan kayu-kayu besar sehingga berbahaya bagi tiang-tiang jembatan. Oh, Lebih keris. dari mana ya? Lebih keris kan? Oh, Cuma lebih keris itu kan jebol. oh gitu. Oh, baru tahu, Mas. Senin. Hujan gede. Malam Senin kemarin ini. Iya. Oh. Tapi saya malam Kamis kesini dibuka. Masih dibuka. Iya. Cuma dilihat si kayunya, si tiangnya. Oh. Kita terjebak antrian selepas Banjar ya menuju Cisaga. Tapi tetap saja kita mencari kesempatan untuk bisa mendahului antrian tersebut. Satu kesempatan yang tak disia-siakan, meskipun di tikungan kita salib dua mobil yang ada di depan kita, dan kita memasuki kawasan Ciung Wanara ya, alias kawasan Karangkamulyan. Oh ya teman-teman, video saya ini meskipun cukup panjang tetapi saya ambil secara singkat-singkat dan tidak mewakili semua rute ya. Hanya yang cukup menarik dan ketika saya masih terjaga.
Kita memasuki kota Ciamis. Dan tiba-tiba kita bisa menyusul Merdeka 15D. Ini bis Merdeka yang saya tumpangi ya, yang dari Majalengka itu ya, 15D. Sopirnya Vijay, ex sopir Gapuraning Rahayu R136. Nah, hebatnya Merdeka ini memasuki terminal Ciamis, dia tidak masuk. Dia hanya lurus terus dan tidak perlu membayar retribusi terminal. Memang terminal Ciamis ini menurut saya sangat sempit ya, dan biasa sebagai terminal-terminal di luar daerah ya. Lantai atau halamannya masih boncel-boncel, aspalnya terkelupas dan menyisakan lubang dengan dasar tanah. Kalau musim hujan biasanya tergenang dan kita tidak tahu mana yang lubang mana yang bukan. Ya seperti itulah karakteristik terminal-terminal yang ada di daerah. Tapi kayaknya nanti terminal paling bagus adalah terminal Banjar ya, untuk kawasan Priangan Timur. Ini sepertinya petugasnya masih baru, masih culun-culun begitu ya, untuk ambil retribusi. Biasanya di kiri ada keneknya, ini nggak ada, jadi dia harus nyebrang. Kalau yang petugas yang lama pasti sudah tahu, kalau 344 yang lewat pasti langsung ke arah kanan. Nah itu lubangnya banyak sekali. Kualitas pembangunannya itu masih suka dipertanyakan. Di depan ini Budiman, saya nggak tahu jurusannya mana, 3E174, persiapan keberangkatan. Sementara kita sedang dicek kontrol oleh petugas. Habis itu kita langsung melaju ke arah Gentong untuk nanti berhenti di SPBU Gentong. Nyalip dan nyalip ya. Itu ceritanya Pak Herdis. Tetap mencoba untuk mendahului di area rumah makan Mergosari, masih di Ciamis perbatasan Tasikmalaya. Sepertinya antriannya padat dari depan juga. Nah langsung kita ngeblong teman-teman ya, sampai di ujung sana kalau tidak ada kendaraan merangsek dari arah depan. Oke, kita salib. Masih ada satu terbesar di depan, apakah kita mampu? Karena dari kejauhan sudah muncul cahaya mengkilat dari lampu-lampu sorot kendaraan dari arah berlawanan. Pukul 21.36 kita belum juga sampai di di Gentong ya. Kalau biasanya memang di Gentong itu pukul 10 atau 10 lebih. Jadi nanti sampai di terminal itu pukul 11 atau 11 lebih.
Nah, kita sampai di rumah makan Nagrek Abub ya. Tidak ada tempat parkir yang mencukupi, terpaksa kita parkir di belakangnya 017. 017 adalah bis dengan jurusan Banjarsari Tanjung Priuk, masih satu angkatan dengan bis ini. Selesai makan, kita langsung mundur menuju ke perjalanan selanjutnya. Oh ya, sebelum kita pulang tadi kita sempat ketemu dengan 3E132 dari Tanjung Priok menuju ke Karangpucung dengan driver Pak Arda dan kondektur Pak Adi. Kita langsung cus teman-teman ya. Oke. Dari titik ini saya sedikit membayangkan kecepatan Pak Herdis ya, karena waktu itu beliau cerita ikut semacam gas-gasan di jalan ya, dari tol Bekasi sampai tol Cikampek sebelum bergeser ke arah Kahuripan. Dan memang benar beliau ini kalau nyalip juga cepet-cepet, saset-saset gitu. Ada bis pariwisata dengan lampu kerlap-kerlipnya. Dan ini kita memasuki tol teman-teman. Ini sudah ada di tol. Sinar Jaya berada di sebelah kanan dan langsung kita salib dari sebelah kiri, langsung kita menuju ke jalur 1 karena padatnya truk di jalur 2. Di depan ada bis Rosalia Indah ya, double decker, mencoba dikejar lewat bahu jalan. Nah, ini Rosalia Indah, kita berada di ekornya. Dan tiba-tiba kita kena macet yang cukup panjang di Tol Halim. Informasi mengatakan adanya sebuah truk kontainer yang terguling, tapi tergulingnya di mana kita tidak tahu. Antrinya cukup panjang. Nah, driver single kayak Pak Herdis ini mestinya capek sekali ya. Ini menurunkan penumpang tapi juga menutup pintu sendiri, membuka pintu sendiri. Dan kita di pukul 3.29 sudah mencapai di Terminal Tanjung Priok. Segera bongkar, dan ini terakhir adalah saya. Saya seperti biasa tidak segera turun, melainkan tidur dulu di bis sampai di jam subuh ya, supaya aman di perjalanan dan mendapatkan angkutan yang sesuai dengan tujuan. Pak Herdis sedikit turun tadi untuk memeriksa jarak tepi dan jarak belakang dari bis karena akan mempercantik parkirnya tanpa seorang kenek pun di belakang. Oke, baik teman-teman.
mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Kita jumpa kapan-kapan, baik di trip Budiman, Kapuraning Rahayu, Base Premium, Merdeka maupun trip-trip yang lain di jalur selatan Jawa. Salam.